Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Melalui laman resmi, Nerazzurri telah mengumumkan bahwa saat ini ada 3 pemain yang dinyatakan positif COVID-19 setelah kembali berlatih pada hari Kamis. FC Internazionale Milano mengumumkan bahwa Alex Corda, Edin Dzeko dan Martin Satriano dinyatakan positif COVID-19 setelah mengikuti tes PCR di Appiano Gentile kemarin, bunyi pernyataan klub. Inter juga mengonfirmasi bahwa ketiga pemain tersebut sudah menjalani isolasi mandiri di rumah selama 10 hari ke depan sebelum dilakukan tes swab kembali. Ketiga pemain tersebut kemungkinan besar tidak bisa memperkuat Inter dalam laga pertama di awal tahun melawan Bologna pada 6 Januari mendatang. Diharapkan dapat kembali pada laga kandang melawan Lazio pada 10 Januari nanti. Romelu Lukaku baru-baru ini tampil dengan drama terbarunya. Di sebuah wawancara, pemain Chelsea ini secara belak-belakan mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke Inter. Namun hasratnya itu direspon dengan penolakan oleh Ultras Nerazzurri dengan membentangkan sebuah spanduk. Ultras garis keras Nerazzurri Curva Nord memajang spanduk penolakan kepulangan mantan bintang mereka itu di depan Stadion Giuseppe Meazza. Curva Nord jelas masih sakit hati dengan keputusan Lukaku untuk pergi ke Chelsea ketika Inter dilanda krisis dan saat transisi antara pelatih Antonio Conte ke Simone Inzaghi. Tidak masalah dengan mereka yang kabur di tengah hujan, yang penting adalah siapa yang bertahan dalam badai. By Romelu. Begitu tulisan spanduk yang dipajang oleh Curva Nord, seperti yang diposting oleh akun Twitter ESPN FC. Inter bisa tergoda menjual bek Stefan De Vrij di bursa transfer musim panas mendatang dan menggantinya dengan Matthias Ginter dengan status bebas transfer. Seperti yang telah dilaporkan oleh Tuttosport bahwa kontrak pemain Belanda itu di Inter akan habis pada Juni 2023. Yang berarti Nerazzurri harus menjualnya tahun ini atau menawarkan kontrak baru untuk menghindari kepergiannya secara gratis. Situasi ini ditambah dengan fakta De Vrij direkrut Inter secara gratis dari Lazio pada tahun 2018, yang berarti bahwa penjualannya akan sangat menguntungkan Inter, sehingga dapat membantu mengatasi masalah finansial klub jika mereka berhasil menjualnya sekitar 40 juta euro di musim panas. Apalagi mereka tidak membutuhkan biaya transfer untuk merekrut penggantinya Matthias Ginter dari Borussia Mönchengladbach, mengingat ia akan berstatus bebas transfer ketika kontraknya berakhir pada Juni 2022. Inter telah mengajukan penawaran kepada pemain Jerman tersebut sebesar 3 juta euro per musim dengan masa kontrak 4 tahun. Inter merasa optimis bisa memboyong bek kiri Everton Lucas Digne dengan status pinjaman pada jendela transfer Januari ini. Sangat terbuka untuk meminjamkan Digne ke Inter dengan opsi permanen, di mana sebelumnya mereka hanya bersedia meminjamkannya dengan kewajiban tebus. Oleh karena itu Nerazzurri menjadi yang terdepan untuk mengontrak sang pemain yang terbuang dari Everton. Pemain asal Prancis itu sangat ingin hengkang dari The Toffees menyusul hubungannya yang tidak harmonis dengan pelatih klub Rafa Benitez. Inter mempersiapkan pemain berusia 28 tahun itu sebagai cadangan utama untuk Ivan Perisic di sisi kiri. Namun dari Gazzetta dello Sport, Nerazzurri akan berpaling ke bek kiri Eintracht Filip Kostic dengan status pinjaman apabila gagal mendatangkan Digne di Januari ini. Pemain muda Inter Martin Satriano dikabarkan lebih tertarik untuk pindah ke tim Inggris jika dia dipinjamkan pada jendela transfer Januari ini.
Seperti yang telah dilaporkan oleh AFC Inter 1908 bahwa penyerang asal Uruguay itu kemungkinan besar bakal dipinjamkan pada Januari ini guna mendapatkan menit bermain secara reguler dan Inggris menjadi tujuan yang paling ia sukai. Tak jelas klub Inggris mana yang dimaksud, namun baru-baru ini ia telah dikaitkan dengan kepindahan ke tim Liga Championship EFL Nottingham Forest. Klub yang berkompetisi di kasta kedua Inggris itu berencana untuk memperkuat skuad mereka pada bulan Januari demi bisa promosi ke Liga Primer. Dan Satriano adalah salah satu target utama mereka. Otoritas kompetisi Italia Lega Serie A kemungkinan akan memenuhi permintaan Inter dan Juventus untuk menunda Piala Super Italia. Seperti yang telah dilaporkan oleh Corriere dello Sport bahwa Lega Serie A bisa segera mengabulkan permintaan kedua klub tersebut untuk menjadwal ulang pertandingan Piala Super Italia dari semula dijadwalkan pada 13 Januari 2022 diundur hingga akhir musim kompetisi Serie A 2021-2022. Adapun alasannya karena angka penularan kasus COVID-19 yang lagi meningkat di Italia saat ini. Jadi para pemain sangat beresiko tertular virus varian Omicron. Selain itu, pemerintah Italia juga memberlakukan pembatasan penonton di stadion lagi yang tentunya mengurangi pendapatan klub. Kapasitas stadion yang sebelumnya diizinkan terisi penonton maksimal 75% diturunkan menjadi 50%. Lalu syarat menonton untuk para supporter diperketat. Padatnya jadwal pertandingan kedua tim di bulan Januari juga menjadi pertimbangan lain, sehingga wajar mereka meminta pertandingan ini diundur hingga menunggu situasi lebih kondusif. Bukan diakuisisi PIF, muncul nama Daniel Strauss, miliarder Amerika Serikat, calon pemilik baru Inter. Setelah membantah penjualan Inter ke PIF, Zhang justru dikabarkan Corriere dello Sport tengah menjalin negosiasi dengan miliarder Amerika Serikat terkait penjualan Nerazzurri. Miliarder Amerika Serikat yang dimaksud adalah Daniel Strauss yang juga pemilik dari klub basket NBA Memphis Grizzlies. Disebut-sebut Stefan Zhang menjalani serangkaian pertemuan dengan Daniel Strauss yang juga tertarik membeli Inter. Bos Inter itu juga akan menghabiskan waktu di Los Angeles sebelum menuju ke Italia. Pihak Daniel Strauss dianggap lebih realistis untuk menjadi pemilik baru Inter ketimbang PIF, meskipun perusahaan investasi Arab Saudi itu punya dana besar. Pasalnya jika PIF benar-benar mengakuisisi Inter, maka Nerazzurri akan mendapat masalah baru dalam regulasi UEFA. Dua klub Eropa di bawah kepemilikan yang sama akan beresiko terhadap partisipasi Inter dan Newcastle United di Liga Champions. Salah satu alasan mengapa Romelu Lukaku ngebet kembali ke Inter adalah karena melihat Inter yang sekarang memainkan sepak bola yang bagus. Romelu Lukaku ditanya soal Inter semasa dia bermain dan yang sekarang, mana yang lebih bagus menurut striker Belgia itu? Bagus mana Inter yang dulu dan sekarang? Ini jawaban, saya tak suka membuat perbandingan antara kedua tim. Namun saya harus jujur, Inter yang sekarang memainkan sepak bola yang bagus dan berada di puncak Serie A, ujar Lukaku kepada Sky Sport Italia. Saya berharap mereka bisa meraih Scudetto lagi, sebab saya menyayangi semua orang di sana, dan berkat mereka juga saya bisa seperti sekarang.